Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adrian Rifki ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul pengelolaan dan pengorganisasian bisnis. Oke, next slide. Oke, yang pertama ada fungsi manajemen. Di sini fungsi manajemen terbagi ke dalam 4 kelompok. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian dan pembentukan staff atau staffing. Yang ketiga ada directing, pengarahan, dan yang terakhir ada controlling. Slide. Yang pertama ada perencanaan. Apa sih yang dimaksud dengan perencanaan? Di sini perencanaan merupakan fungsi awal manajemen yang dimulai dari penetapan tujuan dan kemudian menetapkan perencanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi perencanaan ini adalah suatu tahap awal yang dibuat untuk menentukan tujuan-tujuan yang akan dilakukan untuk berikutnya. Berdasarkan tentang waktu pencapaian tujuan organisasi dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada tujuan jangka panjang, yang kedua ada tujuan jangka menengah, dan yang ketiga ada tujuan jangka pendek. Di sini ada tingkatan rencana kegiatan organisasi. Tingkatan kegiatan rencana yang ada di organisasi dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada rencana strategik, yang kedua ada rencana taktis, dan yang terakhir rencana operasional. Oke, next slide. Nah, apa sih itu rencana strategik? Rencana strategik berisi tentang alokasi sumber daya yang dimiliki organisasi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk dapat mencapai tujuan jangka panjang strategis perusahaan. Rencana ini biasanya disusun oleh pimpinan organisasi yang menentukan arah organisasi. Rencana strategis juga merupakan visi perusahaan di masa datang yang merupakan tujuan yang akan dicapai dalam jangka panjang. Terus yang kedua ada rencana taktis. Rencana taktis lebih pendek rentang waktunya dan merupakan penerapan dari rencana strategi. Jadi di sini simpelnya rencana taktis adalah suatu rencana yang rentang waktunya lebih pendek dari rencana strategi. Oke, yang ketiga ada rencana operasional. Rencana operasional juga berhubungan dengan kegiatan operasional rutin sehari-hari yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek organisasi. Terus masuk ke poin yang kedua, ada organizing dan staffing atau pengorganisasian dan pembentukan staff. Oke, pengorganisasian adalah suatu proses memperoleh dan mengatur sumber daya perusahaan, baik manusia, modal, dan teknologi, untuk dapat dikelola dan dijalankan secara baik. Selain itu, pembentukan staff merupakan pemilihan dan penempatan sumber daya manusia yang akan melaksanakan rencana kegiatan yang telah disusun sehingga akan dapat berjalan dengan baik dan tepat. Terus yang poin ketiga ada directing atau pengarahan. Adalah fungsi manajemen yang bertujuan untuk memberikan panduan dan panutan kepada karyawan sehingga kegiatan operasional akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh organisasi. Pengarahan berkaitan dengan kepemimpinan seseorang terhadap orang lain dan membentuk suasana yang kondusif dan dinamis sehingga karyawan termotivasi untuk bekerja dan mencapai tujuan organisasi. Oke, di sini maksudnya secara sederhananya pengarahan juga bisa disebut seperti panduan kepada karyawan yang bekerja di suatu organisasi agar pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan tersebut menjadi terarah dan tidak kemana-mana, seperti ada aturan atau regulasi-regulasi dari kepemimpinan yang bertujuan untuk supaya kegiatan tersebut terjadi secara kondusif dan dinamis. Dan yang terakhir ada controlling atau pengendalian. Pengendalian merupakan bentuk pengawasan dan kontrol dari manajemen terhadap kegiatan operasional organisasi.
Apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan rencana ditetapkan dan sesuai dengan arah tujuan organisasi. Pengendalian berfungsi mencegah adanya kegagalan dengan cara mengamati kinerja organisasi secara keseluruhan dan melakukan evaluasi apabila diperlukan. Next slide ada level manajemen. Di sini level manajemen dibagi dalam 3 tingkatan. Yang pertama ada top manager atau manajer puncak. Manajer puncak bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap kinerja dan arah perusahaan. Yang kedua ada manajer menengah atau middle manager. Manajer menengah di sini maksudnya mewakili manajer puncak dalam mengawasi kegiatan operasional perusahaan. Dan yang ketiga ada manajer lini atau first line manager. Manajer lini memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kinerja karyawan organisasi secara langsung berhubungan dengan karyawan. Masuk ke poin peranan manajemen. Oke, di sini peranan manajemen terbagi dalam 3 peran utama, yaitu yang pertama peran interpersonal. Dilakukan manajer berhubungan dengan karyawan dan orang-orang di sekitarnya. Peran ini meliputi figurehead dan leader. Yang kedua ada peran informasi. Manajer berperan dalam memperoleh dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan organisasi. Peran ini meliputi monitor dan diseminator. Dan yang ketiga ada peran pengambil keputusan. Sebagai pimpinan harus dapat mengambil keputusan yang tepat. Peran ini meliputi entrepreneur, disturbance handler, dan resource allocator. Oke, masuk ke keterampilan manajemen. Keterampilan manajemen ada 3, yakni keterampilan teknis, keterampilan interpersonal, dan keterampilan konseptual. Oke. Keterampilan teknis berhubungan dengan pengetahuan dan kemampuan manajer memahami dan menjalankan proses produksi ataupun operasi sesuai tuntutan tugasnya. Contohnya, manajer akuntansi perlu memahami konsep dan kemampuan dalam sistem akuntansi dan laporan keuangan. Dan yang kedua ada keterampilan interpersonal. Keterampilan interpersonal merupakan kemampuan manajer dalam mengelola dan membina hubungan dengan pihak lain secara efektif sehingga akan sesuai dengan tujuan organisasi. Contoh dari keterampilan interpersonal yaitu manajer memotivasi karyawan dalam bekerja dan bersosialisasi. Yang ketiga ada keterampilan konseptual. Keterampilan ini mengacu pada kemampuan manajer dapat menjabarkan situasi lingkungan organisasi dan jabarkannya ke dalam ide-ide yang dirangkum dalam suatu solusi ataupun gambaran kegiatan organisasi di masa datang. Keterampilan ini menyangkut kemampuan mengidentifikasi masalah, cari alternatif solusi, dan juga mampu memilih alternatif terbaik bagi organisasi. Terus poin selanjutnya struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan pengaturan pekerjaan dan tanggung jawab dalam organisasi untuk dilaksanakan dalam suatu bisnis. Konsep dasar dalam struktur organisasi. Penyusunan struktur organisasi melibatkan 2 tahap. Yang pertama adalah proses identifikasi pekerjaan secara spesifik dalam organisasi. Terus tahap kedua, setelah terspesialisasi, pekerjaan akan dikelompokkan ke dalam unit-unit wajib. Proses ini disebut dengan departementasi. Terus di sini ada 5 bentuk departementasi. Yang pertama ada departementasi berdasarkan pelanggan yang membagi toko-toko menjadi segmen sehingga lebih efisien dan memberikan layanan pelanggan lebih baik karena tenaga penjual cenderung melakukan spesialisasi. Yang kedua ada departementasi produk, membagi organisasi ke dalam segmen menurut produk atau jasa spesifik. Yang ketiga ada departementasi berdasarkan proses, membagi organisasi menurut proses produksi. 4 departementasi berdasarkan geografik, di mana perusahaan dibagi menurut wilayah yang wilayahnya. Dan yang terakhir, departementasi berdasarkan fungsi, di mana organisasi dibagi menurut fungsi-fungsi kelompok seperti produksi, pemasaran, dan penjualan, sumber daya manusia, dan keuangan, serta akuntansi. Karyawan ataupun manajer dalam organisasi pasti memiliki wewenang dan tanggung jawab tertentu.
Tanggung jawab tersebut adalah kewajiban untuk menjalankan tugas yang sudah diberikan, sedangkan wewenang merupakan hak yang dimiliki seseorang karyawan pada posisi itu. Ada 3 bentuk wewenang dalam organisasi. Yang pertama wewenang lini, yang kedua wewenang staf, dan yang terakhir wewenang komite dan kelompok. Di sini ada bentuk-bentuk dasar struktur organisasi. Ada 4, yaitu yang pertama struktur organisasi fungsional, merupakan bentuk organisasi bisnis yang wewenangnya ditentukan oleh keterkaitan terfungsi dan aktivitas bisnis dasar. Yang kedua ada struktur organisasi divisional, adalah struktur organisasi yang berdasarkan divisi-divisi yang beroperasi sebagai unit bisnis yang relatif otonom di bawah naungan korporasi yang lebih besar. Yang ketiga ada struktur organisasi matriks, adalah struktur organisasi yang dibagi berdasarkan kelompok dan anggota kelompok melapor pada 2 manajer atau lebih, satu dengan keahlian fungsional dan yang lain dengan orientasi produk atau proyek. Dan yang terakhir ada struktur organisasi internasional, merupakan struktur yang berkembang karena bisnis memasuki pasar internasional dan dikembangkan untuk merespon kebutuhan memproduksi, membeli ataupun menjual di pasar secara. Oke, sekian penjabaran presentasi dari saya.